Pada tahun 2009, sekelompok panitia pemugaran makam Raden Arya Wiralodra dikejutkan oleh peristiwa yang aneh. Sebab ketika mereka melakukan pemugaran pada makam Raden Arya Wiralodra, ternyata jasad Raden Arya Wiralodra didapati masih utuh. Selain itu, ketika sekelompok wartawan mencoba melakukan pengambilan gambar, ternyata kamera mereka tidak sanggup mengambil gambar dari jasad Arya Wiralodra yang masih utuh tersebut. Sehingga kejadian aneh tersebut pada waktu itu membuat geger Indramayu. Dalam sejarah Indramayu, Arya Wiralodra merupakan tokoh pendiri Indramayu. Selain itu, tokoh ini juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Indramayu. Adapun biografi lengkap mengenai Arya Wiralodra dapat Anda simak dalam penjelasan berikut. Menurut Babad Dermayu, Arya Wiralodra disebut sebagai anak daripada Raden Gagak Singalodraka, seorang tumenggung yang berkedudukan sebagai bupati di Bagelen, Jawa Tengah. Sejarah Indramayu yang disusun oleh Pemkab Indramayu yang didasarkan pada Babad Indramayu, Babad Cirebon, serta beberapa naskah kuno yang ditemukan di Indramayu menyimpulkan bahwa Arya Wiralodra adalah utusan Sultan Demak untuk mengislamkan Cimanuk. Arya Wiralodra juga disebut hidup pada saat Sunan Gunung Jati memerintah Cirebon. Babad Indramayu menguraikan panjang lebar mengenai kedatangan Arya Wiralodra ke Cimanuk, sehingga ia berhasil mendirikan perkampungan yang di kemudian hari dikenal dengan Indramayu. Wiralodra mulanya hanya datang berdua bersama pembantunya Ki Tinggil. Keduanya berhasil membuat perkampungan di tepian Sungai Cimanuk dan banyak menarik penduduk sekitar untuk diam di perkampungan baru yang dibuat keduanya. Mulanya, perkampungan yang dibangun Arya Wiralodra bernama Darmaayu. Kata Darmaayu dipilih oleh Arya Wiralodra karena ia terinspirasi dari nama istrinya. Namanya Endang Darmaayu. Istri Arya Wiralodra yang dikabarkan pada beberapa naskah kuno yang ditemukan cenderung saling bertentangan. Di satu sisi, Babad Indramayu menyebutkan bahwa Arya Wiralodra tidak sempat menikah dengan Endang Darma. Sementara di sisi lain, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Kulit Menjangan menyebutkan bahwa keduanya menikah dan menghasilkan keturunan. Anak dan cucu dari pernikahan keduanya bahkan diceritakan menjadi Bupati Indramayu selanjutnya. Tokoh Endang Darmaayu yang dikisahkan dalam Babad Indramayu memang masih misteri. Akan tetapi, dalam naskah Kulit Menjangan, tokoh Endang Darmaayu disebut sama dengan Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan, salah satu panglima perang wanita Kesultanan Cirebon yang dikenal pula sebagai pendiri desa Panguragan.
Menurut naskah Kulit Menjangan, dari perkawinannya dengan Endang Darma, Arya Wiralodra memperoleh 4 orang putra dan putri. Dalam naskah tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa saja anak-anaknya. Meskipun demikian, Babad Indramayu menginformasikan bahwa keempat putra dan putri Arya Wiralodra itu adalah yang pertama Raden Sutamerta, yang kedua Raden Wirapati, yang ketiga Nyi Ayu Inten, dan yang keempat Raden Driantaka. Baik Babad Indramayu maupun naskah kuno lainnya tidak menjelaskan tahun berapa wafatnya Arya Wiralodra. Hanya saja Babad Indramayu mengabarkan bahwa wafatnya Wiralodra terjadi secara normal. Sebabnya karena usia yang sudah tua. Wiralodra dimakamkan di suatu daerah yang kini masuk wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Sepeninggal Arya Wiralodra, kedudukan penguasa Indramayu digantikan oleh anak laki-laki keduanya yang bernama Raden Wirapati. Nah, bakasing guru langsung mah kita. Iya, yang kita panitia aja. Pada waktu pun gue dibubrak, kuburan cuma jeblos karena pring bambu wis tua pengen dijeblos. Setelah jeblos, Mbak Wiralodraku nganggo coba ijo, bari sorban ijo, kedak keponon. Ya kulitnya warna mengenen. Iya kayak Mas Urip. Makanya diperintah kenang panitia jam sanga bengi kudu dicor. Ragat jam siji bengi dicor karena pirang-pirang ini. Kayak wartawan moto gak boleh cerdas, gambarnya petang. Raka orang bisa foto. Sebenarnya kita saksi ya. Tadi mas wartawan moto ulang ya kebelang bilang wartawan pak cepret ya. Iya, apa? Udah mau ada pembukaan